Halo sobat semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial mesin cutting terbaru, yaitu mesin cutting JK Pro 721. Oke, langsung saja kita akan menuju tutorialnya. Sebelum kita menuju tutorialnya, di sini saya akan coba review untuk perlengkapan yang didapat di mesin cutting JK Pro 721 ini ya. Ini perlengkapannya, saya akan buka. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada satu piece untuk kabel datanya, ada COM. Lalu di sini ada untuk kabel USB untuk sambungannya. Lalu di sini ada CD driver, ya. Ini CD drivernya yang akan kita pakai nanti. Lalu di sini ada perlengkapan untuk baut. Nah, di sini ada perlengkapannya juga. Di sini ada satu set jarum, lalu ada satu set untuk ballpoint dan satu piece untuk holder pisaunya ya. Ini lengkap untuk pisau dan ballpoint. Lalu di sini ada kabel power. Nah, ini yang terpenting di sini ada grafik atau gambar untuk pemasangan standnya ya. Jadi kita akan mengetahui bagaimana atau posisinya untuk pemasangan standnya juga, ya. Lalu di sini ada manual book. Untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa fungsi tombol yang ada di mesin cutting JK Pro 721 ini ya. Oke, langsung saja kita akan maju. Di bagian belakang di sini kita lihat ada tombol merah, ini merupakan tombol power. Dan ini untuk sambungan kabel powernya ya. Oke, langsung saja saya nyalakan. Lalu di sebelah kanan belakang di sini terdapat untuk colokan COM, USB dan flash disk ya. Nanti kita memakai sambungan untuk kabel biru yang kita gunakan di USB. Lalu kita beralih di belakang atas. Di sini terdapat 3 penjepit bahan yang akan membantu untuk menyempit bahan yang akan kita cutting ya. Nah, di bagian atas ini ada tombol reset. Jadi fungsinya ketika kita selesai pekerjaan, sebelum dimatikan wajibnya kita reset terlebih dahulu untuk fungsinya. Lalu di sebelah kanan sini ada tombol origin. Nah, ini untuk mengetahui posisi pisau ya. Nah, untuk adjustmentnya ini nolnya berada di mana? Ini kita bisa pakai. Nah, lalu di sini ada tombol navigasi, ada kanan, kiri, atas dan bawah. Lalu di bagian bawah ada offline. Offline ini fungsinya untuk menggerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas dan belakang. Jadi memfungsionalkan untuk kanan kirinya ya, navigasinya. Kita klik, kita coba kiri, kanan, ini atas untuk roller. Ini bawah untuk roller ya. Jadi ini fungsi navigasinya. Ini bertujuan untuk ketika kita mulai potongan dari mana ya, untuk titik nolnya. Nah, setelah kita klik offline, wajibnya kita klik origin untuk mengembalikan posisi LCD seperti semula. Lalu di sini ada tombol setup. Sini setup untuk memorinya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada set bahasa. Lalu saya klik lagi, di sini ada skala. Setup lagi, di sini ada sambungannya virtual COM N printer Y. Kita klik lagi, di sini ada UDISC untuk flash disk nantinya yang disambungkan di bagian belakang. Lalu di sini ada laser. Nah, ini kita bisa lihat di bagian head. Kita lihat bisa head ini laser ini ada dot ya, pointer. Ini bertujuan untuk ketika nanti kita mau potong kontur ya. Ini untuk alat bantunya. Nah, ini bisa dihilangkan atau dimunculkan dengan cara kita tekan atas, maka red dotnya akan muncul. Lalu kita tekan lagi, dia posisi balik semula. Nah, di sini ada tombol tes, yaitu pengaturan untuk kita pemakaian bahan ya. Jadi pemakaian bahan apapun sebelum kita memulai cutting, wajibnya kita tes untuk mengetahui apakah settingan jarum yang kita gunakan sudah sesuai atau belum. Seperti ini. Oke. Lalu di bagian speed
Di bagian speed ini kita bisa lihat di sini 800 ini untuk maksimalnya. Ini berhubungan dengan kecepatan head yang nantinya akan potong ya. Jadi kecepatan head ini berhubungan dengan speed. Biasanya untuk rumusnya ini ketika desainnya kecil jangan terlalu kencang atau jangan terlalu tinggi untuk angka speednya. Untuk standar dia bisa di angka 300 ini untuk speed. Lalu di bagian bawah ada force, ini untuk kedalaman jarum. Jadi untuk adjustment sudah kedalamannya sudah pas atau belum di bahan yang akan kita cutting. Ini nanti kita settingnya di bagian force ini ya. Oke, ini bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan kita ya, seperti ini. Oke, langsung saja saya akan coba untuk memberikan tutorial untuk pemasangan holder jarumnya. Nah, di sini untuk cara pasang jarumnya ini saya lepas. Ya, ini holder jarumnya. Ini saya buka dulu yang bagian hitam. Ini lalu saya taruh. Nah, untuk fungsi yang gold ini adalah untuk mengunci. Nantinya ketika sudah terpasang akan kita kunci. Di sini ada untuk holdernya. Saya akan coba buka. Nah, ini yang merah ini merupakan mata pisau. Jadi yang ditutup merah ini yang bagian tajam. Jadi ini kita lepas. Lalu ini kita masukkan ke bagian yang putih. Ini. Nah, untuk mendorongnya kita pakai kuku ya. Jangan pakai yang bagian bawah karena ini tajam. Setelah itu kita tutup. Kita putar ya. Nah, untuk kemunculan jarumnya ini tidak usah terlalu keluar, jadi cukup nantinya bagian ujungnya ini cukup diraba aja. Jika sudah terasa, maka cukup ya untuk settingannya. Nah, ini sudah terasa, settingannya seperti ini. Lalu saya akan kunci. Oke, seperti ini. Lalu langsung saja saya akan coba pasang ke bagian holder mesin. Oke, ini holder pisau yang sudah saya pasang tadi. Saya akan pasangkan ke holdernya. Ini headnya ya maksudnya. Ini kita kendori dulu, lalu kita masukkan. Kalau sudah mentok baru kita tutup kembali. Oke, seperti ini. Oke, untuk bagian bawah di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi fungsi kain hitam di sini adalah untuk pembuangan recycle atau sisa-sisa bahan stiker yang setelah dibuang, jadi biar dia tidak keluar ke kanan atau ke kiri. Jadi ini bisa nanti turun ya untuk di bahannya. Jadi ini yang terkait dari kain hitam ini adalah roller yang kecil dengan roller yang kecil di bagian ujung ya. Dan ini untuk roller besar ini bisa kita rubah satu di belakang untuk tempat bahan ya. Jadi untuk bisa bahan yang roll-rollan ya, kita bisa lihat, kita bisa masuk. Untuk yang bagian belakangnya juga sama seperti ini. Oke, setelah saya menjelaskan beberapa fungsi tombol dan pemasangan holder jarum pada mesin cutting JK Pro 721 ini, saya akan langsung memberikan tutorial untuk instalasi pada software CATTOOL-nya. Oke, sebelum proses penginstalan yang saya tekankan adalah untuk kabel USB biru yang ini untuk kita sambungkan ke mesin cutting dan laptop atau komputer yang akan kita install ya. Oke, langsung saja saya akan masukkan CD drivernya ini dan saya akan melakukan langsung untuk proses penginstalannya. Oke, untuk CD drivernya sudah saya masukkan. Di sini saya akan coba langsung untuk masuk ke dalam softwarenya. Di sini ada software ini ya, driver JK Pro. Ini coba saya klik. Nah, untuk pertama-tama kita akan install untuk folder USB driver terlebih dahulu. Lalu kita pilih Win7. Nah, ini kita sesuaikan ya untuk bitnya. Ini kita bisa lihat di bagian komputer kita. Di sini menggunakan berapa bit untuk Windowsnya ya.
Sini kita bisa cek, nah ini 64 bit, jadi kita bisa install untuk setup yang 64 bit. Kita akan klik, lalu yes. Ini proses. Kita bisa tunggu. Nah, setelah seperti ini kita tunggu untuk beberapa lama ya, mungkin untuk 3 sampai 5 menit untuk proses instalasinya. Sini nanti akan muncul. Sambil nunggu kita bisa back, kita balik lagi. Nah ini untuk sekarang kita akan install untuk katulnya ya. Ini coba saya cek terlebih dahulu. Oh, ini belum keluar. Nah ini sudah muncul. Kita pilih modify, kita pilih next. Jadi ini proses instalasinya. Oke, di sini kita pilih next. Oke, finish. Ini saya tekankan lagi untuk 60. QC 1 unit JK Pro 1351 untuk customer percetakan Kurnia ANNK di Magelang hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023. Oke, di sini untuk unitnya. Baik, kita nyalakan. Untuk mesinnya, tombol on off berada di sisi kiri belakang di dekat kabel power. Oke, lanjut di sini kita cek untuk beberapa tombol yang ada di mesin. Di sini yang tertera di display ada speed dan force. Ini untuk pengaturan dari kecepatan gerak headnya. Kemudian force ini untuk kedalaman dari pisau. Oke, di sini kita cek untuk pengaturan dari speed, kita bisa merubahnya dengan navigasi atas dan bawah. Oke, di sini untuk tombol berjalan dengan normal. Oke, lanjut di sini untuk pengaturan dari force atau kedalaman dari pisau, kita bisa mengatur atau merubahnya di navigasi kiri kanan. Oke, di sini untuk nilainya juga berubah. Untuk tombol normal. Baik, di sini untuk mereset, mengatur ulang dari mesin, kita bisa tekan tombol reset. Oke, kita coba lagi. Oke, lanjut di sini untuk origin. Origin ini berfungsi untuk naik turunnya dari holder, atau bisa juga difungsikan nanti untuk pengunci dari posisi headnya. Jadi kita bisa menggunakan tombol origin. Oke, lanjut di selanjutnya tombol offline ini untuk mengaktifkan navigasi ini untuk pergerakan dari head. Jadi kita bisa menggerakkan kiri kanannya head menggunakan navigasi kiri kanan. Oke, di sini untuk tombol kiri kanan normal. Kemudian bisa juga untuk pergerakan roller maju mundurnya menggunakan navigasi atas dan bawah. Oke, di sini bisa kita lihat. Oke, untuk maju dan mundurnya. Oke, dan kemudian di sini ada juga untuk pengunci dari bahan ada 4 buah. Di sini kita bisa atur untuk posisinya. Di belakangnya di sini ada tuas untuk pengunci. Jadi kita naikkan ini untuk membuka kunci, lalu kita bisa rubah untuk posisi sesuai dengan kebutuhan dari cutting. Jadi kita bisa rubah untuk posisinya, lalu kita kunci dengan menurunkan tuasnya. Oke, di sini kita turunkan untuk tuasnya. Lalu kita cek di sini untuk pergerakan dari roda pengunci dari roller. Oke, untuk pergerakan dari roller untuk roda-rodanya pengunci juga lancar, normal. Oke, lanjut di sini untuk mengunci dari posisi tadi setelah offline, kita bisa menggunakan origin. Jadi nanti terkunci di posisi yang sudah kita atur. Oke, lanjut untuk setup. Di sini untuk setup, untuk pengaturan dari bahasa, kemudian skala, ada konektivitas ini untuk nanti kabel virtualcom dan printer, dan di sini juga ada UDIS. Jadi bisa eksekusi cutting langsung melewati flash disk.
Dan di sini terakhir untuk laser, kita bisa menghidupkan dan mematikan menggunakan navigasi atas dan bawah. Untuk lasernya di sini kita matikan dengan navigasi bawah dan atas untuk menyalakan. Oke, untuk setup sudah dicoba. Kemudian untuk pengetesan kita bisa menggunakan tombol tes ini. Oke. Lanjut, di sini kita coba cek juga untuk area dari cutting. Jadi kita tes untuk area dari pojok kanan sampai pojok kiri. Di sini sudah disiapkan untuk desain dengan area dengan media cutting di 125. Jadi nanti area cutting di mesin ini JK1351 di 125 cm. Oke, di sini sudah disiapkan. Oke, kita select, lalu di sini untuk aplikasinya, softwarenya sudah include di software Corelnya. Langsung kita cut dan kita send. Oke, di sini untuk proses cuttingnya kita cek dari area cutting sebelah kanan. Nanti lanjut di bagian tengah dan terakhir di pojok bagian kiri. Oke, di sini untuk bagian tengah. Oke, di sini untuk proses cutting berjalan. Dan di sini untuk holdernya juga lancar, normal naik turunnya. Dan di sini untuk terakhir di area pojok sebelah kiri. Oke, di sini untuk area cutting dari pojok kiri dan kanan normal, berjalan dengan normal, tidak ada kendala. Dan tadi sudah dicek juga untuk beberapa tombol juga berfungsi dengan semestinya, tidak ada kendala. Kemudian kita cek juga di sini untuk fisik. Kita cek untuk kondisi fisiknya. Di sini untuk kondisi roller. Oke, kita cek juga di bodi mesinnya. Oke, lanjut di sini untuk kelengkapannya. Untuk kelengkapan di sini ada untuk manual book, ada panduan untuk pemasangan stand, dan nanti standnya disertakan di foto berada di box. Lalu ada CD driver, software. Kemudian di sini ada untuk pisau 3 buah. Lalu ada holder pisau dan holder pennya. Dan di sini ada untuk kabel kom. Ini ada beberapa mode baut untuk pemasangan dari standnya, dan untuk kabel USB yang sudah terpasang dan kabel powernya. Oke, untuk keseluruhan dari mesin, dari fisiknya maupun keseluruhan dari fungsi dari tombol dan area cuttingnya juga sudah dicek normal. Untuk fisiknya juga tidak ada yang cacat. Sekian QC 1 unit JK Pro 1351
untuk customer percetakan Kurnia ANNK di Magelang hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023.